Fenomena lahirnya sejumlah bayi dalam keadaan telah dikhitan memunculkan banyak anggapan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa ini fenomena gaib yang disebut sunat jin atau malaikat. Pertanyaannya adalah, mungkinkah bayi lahir dalam keadaan sudah dikhitan atau beberapa hari setelah kelahirannya terkhitan sendiri? Segala peristiwa langka yang terjadi di muka bumi bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika ada bayi yang terlahir dalam keadaan sudah terkhitan. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan terkhitan dan terpotong tali pusarnya. Meskipun hal ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari Abdullah bin Abbas, dari ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ia berkata, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan terkhitan dan terpotong tali pusar. Kakeknya Abdul Muttalib takjub dan berkata, anakku ini akan punya peranan besar. Hadis riwayat Abu Umar bin Abdul Bar. Namun riwayat ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama hadis dan dinyatakan munkar. Artinya tidak dapat diterima. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib saat beliau berusia 7 hari dan dikhitan sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hadis-hadis sahih tentang kisah pembelahan dada Nabi tidak satupun menceritakan tentang khitan Nabi SAW. Semua hadis yang meriwayatkan Jibril mengkhitan Nabi adalah menyimpang dan gharib atau asing. Dengan demikian, fenomena anak terlahir dalam keadaan terkhitan atau anak seusia sekolah dasar tiba-tiba mengalami keadaan tertentu sehingga seakan seperti telah terkhitan, sebenarnya bukanlah karena perbuatan makhluk gaib atau campur tangan jin atau malaikat. Kondisi semacam ini memang langka, tapi bukanlah masalah aneh dalam dunia kedokteran. Dalam dunia medis, fenomena ini disebut hipospadia. Akan tetapi di dunia medis hal ini termasuk kelainan. Maka jika ada kasus seperti ini secara medis dianjurkan untuk operasi dan sebaiknya dilakukan saat anak berusia 1 hingga 2 tahun. Bahkan fenomena anak terkhitan dengan sendirinya juga terjadi pada anak usia sekolah dasar yang disebut dengan parapimosis, yaitu kelainan bentuk alat kelamin laki-laki yang terjadi akibat satu keadaan tertentu sehingga seolah-olah anak itu sudah terkhitan. Lalu bagaimana syariat agama mengatur jika ada seorang bayi atau anak seusia sekolah dasar mengalami hal semacam ini? Apakah ia harus dikhitan ulang? Sebagian mazhab Maliki menjelaskan disunnahkan menggesekkan pisau khitan dan semacamnya pada daerah yang biasa dikhitan. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali serta Ibnu Rushd dari mazhab Maliki, dalam kondisi demikian anak tersebut sudah tidak disyariatkan lagi untuk dikhitan, tidak diwajibkan dan tidak pula disunnahkan. Jika masih ada sedikit kulit yang menutup, maka itu saja yang dipotong, sebagaimana layaknya kalau ada orang yang dikhitan secara tidak sempurna. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tuhfatul Wadud. Wallahu a'lam.